Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Khairina Lubis dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas trigonometri yang kedua, lanjutan dari trigonometri pertama yang kemarin ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sudut istimewa. Sebelumnya, pada trigonometri yang pertama, kita sudah bahas tentang apa sih itu trigonometri itu, terus bagaimana mengkonversi satuan sudut dari derajat ke radian, radian ke derajat. Dan kita juga udah tahu rumus dan trik mengapa rumus fungsi sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sudut istimewa. Karena kita tahu ya, yang namanya trigonometri itu pasti berkaitan dengan sudut-sudut, maka otomatis harus dihafal sudut-sudut tertentu yang biasanya sering muncul dalam soal. Oke, nah di sini ada sudut-sudut istimewa yang biasanya harus kita ingat atau kita hafal. Nah, kita lihat dulu apa aja sih sudut istimewa itu dan bagaimana ya. Oke, kita lihat. Jadi sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Oke, nah kalau misalnya dihafal itu kadang-kadang suka lupa ya. Nah, saya punya trik nih untuk gampang mengingat kembali. Jadi andaikan udah lama gitu, tiba-tiba ada soal yang berkaitan dengan trigonometri banyak banget ya. Ada nanti ketemu dengan diferensial, integral, dan lain-lain. Itu banyak yang berkaitan dengan sudut. Nah, kadang-kadang kita suka lupa kalau dihafal. Nah, saya punya trik untuk bisa gampang kita mengingat kembali. Jadi, lebih mudah nanti untuk mengingatnya. Nah, kita lihat. Di sini ada 0 derajat. Kita susun dulu sudutnya ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Setelah itu kita susun fungsinya. Sin, cos, tangen. Nah, ini jangan kebalik. Jangan dibuat cos, sin, tangen, atau tangen, sin, cos. Enggak. Kan saya pengen ngasih triknya. Jadi, susunnya harus seperti ini ya. Sin, cos, dan tangen. Setelah itu, oke, kita letakkan nilai setengah pada 0 derajat. Setengah juga di sini. Setengah, setengah, setengah. Setelah itu, kita letakkan akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Nah, setelah itu, kita tinggal menghitung. Jadi gampang ya, tinggal letakkan setengah, 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 setengah. Setelah itu akar dimulai dari 0 sampai akar 4. Jadi ini aja yang harus diingat sebenarnya. Dari ini nanti otomatis ini akan keisi semua. Oke, sekarang kita isi ya. Akar 0 itu 0 ya. Berarti setengah kali 0, 0. Akar 1 itu 1, berarti setengah kali 1, setengah. Setengah kali akar 2, setengah akar 2. Setengah kali akar 3, setengah akar 3, setengah kali akar 4. Nah, akar 4 ini 2 kan, berarti setengah kali 2, 1. Nah, kalau kosinus ngisinya ini, itu tinggal ngebalikin dari sinus ini aja. Tinggal kita balikan, lihat. 1. Balik lagi ya, setengah akar 3. Kita mundur nih, setengah akar 2. Mundur. Oke. Nah, jadi kosinus ini nilainya balikan aja dari sinus gitu. Nah, terus tangennya gimana? Tangen, ingat tangen itu kan depan per miring. Berarti sin per cos ya. Maka otomatis tinggal membagikan saja atas bagi yang bawah. 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, 1 per akar 3 ya. Kalau kita rasionalkan sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, itu akar 3. 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi atau tidak berhingga. Oke. Jadi ini tips gampangnya untuk mengingat sudut istimewa. Jadi cuma isi yang ini aja, otomatis cosnya dan tangennya nanti akan terisi. Oke, sekarang kita lanjut langsung ya membahas soal yang berkaitan dengan sudut istimewa. Nah, ini soal pertama. Pada segitiga ABC, jika diketahui BC-nya 20 cm dan sudut BAC-nya 30 derajat, tentukanlah panjang AB. Kita lihat, ini kita buat sketsa segitiganya dulu. Ya.
BC 20, sudut BAC berarti ini ya. Terus dimisalkan dia sebagai beta. Nah, menyelesaikannya gimana ya? Coba kita lihat, kita perhatiin deh. Menyelesaikan matematika itu adalah pahami apa yang ditanya dan apa yang diketahui dalam soal. Pahami permasalahan. Lalu pikirkan solusinya. Nah, itu matematika. Oke, kita lihat. Oh iya, di sini yang diketahui adalah ini depannya dari si A. Apa sih hubungannya sisi depan dari sebuah sudut? Apa coba? Sin demi sinus depan per miring. Dan kebetulan yang ditanya adalah sisi miring AB ya. Maka otomatis hubungannya cukup erat. Ya, cukup erat. Artinya bahwa antara sudut yang diketahui, sisi depan, dan sisi miring, hubungannya adalah itu merupakan rumus dari fungsi sinus, bahwa sin adalah depan dari sudut per sisi miring. Oke, kita lihat. Ingat ya, sin demi. Sin itu depan per miring. Kita langsung membahas penyelesaiannya. Nah, di sini lihat. Diketahui tadi kan ini sudutnya adalah 30 derajat. Itu kan nilai sin dari sudut ini ya. Berarti kan sin 30 derajat. 30 derajat? Ya, BAC kan dalam soal 30 derajat. Berarti bisa langsung kita ubah jadi sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu, sin itu apa? Depan per miring. Depannya mana? Ini, BC ya. Berarti BC miring per miring. Miringnya apa? AB. Ini AB. Maka karena yang ditanyakan dalam soal adalah AB, karena base-nya diketahui, berarti kita ganti posisinya ya. Oke, kita ganti AB-nya di sini. Ini dia, sin 30 pindah kemari. Sebenarnya bukan pindah ya, ini teknik aljabar. Proses aljabar. Jadi AB sama dengan BC per sin 30 derajat. BC-nya tadi diketahui dalam soal itu nilainya adalah 20. Sin 30. Nah, kita ingat kembali ya. Sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah ya. Setengah. Nilai sin 30 adalah setengah. Oke, kita cek kembali ya. Nah, ini lihat. Sin 30 derajat adalah setengah. Ya. Jadi 20 dibagi setengah sama dengan 20 kali 2 per 1. Ingat ya, konsep perhitungan harus dikuasai dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pecahan ya, dan hitungan campuran. Jadi sama dengan 20 kali 2 per 1. Sehingga diperolehlah nilai AB itu sama dengan 40. Oke. Ya, jadi lihat apa yang diketahui dalam soal. Oh ya, diketahui sisi depan, sudut. Yang ditanya ini, ya hubungannya jelas. Pasti itu adalah sinus. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah lihat. Alfian melihat menara dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal dari jarak 2 meter. Tentukan tinggi menara jika tinggi Alfian diukur dari tanah adalah 1,6 meter. Oke, kita lihat. Nah, pertama kita buat dulu sketsa gambarnya supaya lebih real permasalahannya. Nah, ini menara ya. Kita buat menara. Terus ada Alfian di sini dengan tinggi 1,6 meter. Ya, jaraknya ke menara itu adalah 2 meter. Kalau kita perhatikan ini dia ngelihat di sini ya, ngelihat ke sini. Nah, ini akan membentuk apa? Segitiga. Perhatikan, bentuk segitiga. Lokasinya adalah 45 derajat. Ya, sudutnya 45 derajat. Kalau diperhatikan ini adalah segitiga siku-siku. Nah, coba perhatikan segitiga, konsentrasi ke segitiga siku-sikunya ya. Konsentrasi ke segitiga siku-sikunya. Di sini 2 meter. Oke. Terus ada sudut. Yang diketahui ada 4. Setelah itu apa yang ditanya dalam soal? Ditanya adalah tinggi menara. Berarti ini
Mari, benar ya? Dari sini sampai kemari. Ini kan dari ketahui ya, logikanya ini tingginya semana? Setinggi alfian, yaitu 1,6 meter. Berarti kita harus tahu dong tinggi ini berapa, ya, tinggi yang ini sampai sini berapa. Untuk tahu itu, coba lihat. Di sini adalah depan dari sudut 45 derajat. Terus yang diketahui lagi ini, itu adalah samping dari sudut 45 derajat. Fungsi pada trigonometri, apa yang menghubungkan antara sisi depan dengan sisi samping dari sudut yang ketahui dalam soal? Apa coba? Ayo ingat. Apa? Iya benar, tangen. Tadesa. Tangen itu adalah depan per samping. Jadi yang kita gunakan dalam menyelesaikan masalah ini adalah rumus dari fungsi tangen ya. Tadesa. Tangen depan per samping. Jadi supaya kita tahu tinggi menaranya. Kenapa? Karena ini udah diketahui 1,6. Nah, kita butuh tahu ini tingginya berapa. Oke, kita langsung aja bahas ya penyelesaiannya. Nah, lihat. Sudutnya tadi udah jelas ya, 45 derajat. Berarti tangen 45 derajat desa. Depan per samping. Depannya itu kan tinggi yang mau kita tahu ya, yang mau kita cari ya. Oke, kita ulang sedikit. Nah, ini kan depannya kan ini ya, tinggi yang mau kita cari ya. Jadi kita buat aja sebagai tinggi per 2 meter. Sampingnya jelas tadi 2 meter karena jarak antara si alfian ke menara. Setelah itu kita lihat. Berarti kalau kita gunakan jabarnya, tingginya pindah kemari, tangannya ya, tinggi, tangan kemari jadi kali ya. Berarti tinggi sama dengan 2 kali tangan 45 derajat. Tangan 45 derajat berapa? 1 ya. Jadi tinggi itu sama dengan 2 kali 1. Tangan 45 derajat itu 1. Maka kita dapat tingginya adalah 2 meter. Oke. Apakah sudah selesai? Belum. Karena kita tahu bahwa tinggi menara tadi adalah setingginya si alfian ditambah sisa tinggi menara. Kan seperti itu ya. Jadi belum selesai masalahnya. Maka tinggi menara adalah 2 meter tambah 1,6. Jadi tinggi menara itu adalah 3,6 meter. Oke. Sudah, nah sekarang ini ada soal latihan ya. Pada segitiga PQR dengan siku di Q, jika QR-nya 3 dan sudutnya adalah QRP-nya 60 derajat, tentukan panjang PR. Ini mirip seperti soal nomor 1. Soal nomor 2, Tina melihat puncak gunung dengan sudut 30 derajat terhadap garis horizontal. Tentukan jarak antara gedung dan Tina jika tinggi gedung 11,5 meter dan tinggi badan Tina 1,5 meter. Ini mirip seperti soal nomor 2 juga. Jadi buat dulu sketsanya supaya kelihatan apa yang diketahui dalam soal dan apa yang dipertanyakan ya. Ini kayaknya kebalik ya, yang dipertanyakan justru malah jaraknya, jarak antara orangnya ke gedung. Nomor 3 juga sama, mirip seperti soal nomor 1. Jadi ingat, kerjakan matematika itu, lihat apa yang diketahui dalam soal, baru bisa diselesaikan dengan baik. Buktikan solusinya dengan ilmu-ilmu yang kamu pelajari. Nah, ini soal latihannya. Setelah itu, nah ini nih jawabannya. Silahkan dicek jawabannya ya. Oke, sekian dulu pemaparan dari saya. Kalau memang ada yang mau ditanya, yang kurang paham, boleh di bagian komentar atau email ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.